Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang operasi campuran pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. 1/2/3 dikali dalam kurung 2/1/3 ditambah 5/6 tutup kurung dibagi 1/2/9. Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 1 kali 3 hasilnya 3. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 5. Per di bawahnya sini tetap sama, yaitu 3. Lalu dikali dalam kurung. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 7. Per di bawahnya tetap, yaitu 3. Lalu ditambah. 5/6-nya tetap, karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, lalu dibagi 1 kali 9 hasilnya 9, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya 9. Lanjut sama dengan 5/3 dikali dalam kurung. Perhatikan angka di dalam kurung, bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka cara penyelesaiannya kita samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu. Tentunya dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil angka pada bagian penyebutnya ini. 3 dan 6. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini. Kelipatan angka 3 tentunya hasil dari perkalian angka 3. 3, ya kan? 6, 9, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 6 tentunya hasil dari perkalian angka 6. 6, 12, 18, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 6. Maka kedua penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 6. Maka di sini kita tulis per 6 ditambah per 6 tutup kurung. Sedangkan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya, 6 bagi 3 hasilnya 2. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 7, kita peroleh hasilnya 14. Lalu yang di sebelahnya, 6 bagi 6 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 5. Selanjutnya, tanda bagi. Ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 11/9, sekarang jadinya terbalik, yaitu menjadi 9/11. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumus pembagian pecahan biasa memang seperti ini. Oke, lanjut sama dengan 5/3 dikali. Karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 14 ditambah 5 hasilnya 19 per di bawahnya 6. Lalu dikali 9/11. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun sebelum itu, periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contohnya di sini. 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu 6 bagi 3 hasilnya 2. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 5 dikali 19 per di bawahnya 2 kali 11. Sama dengan 5 dikali 19 hasilnya 95. Per di bawahnya 2 kali 11 hasilnya 22. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya, 95 dibagi 22 berapa? Tentunya hasilnya adalah 4, sekian. Ya kan? Maka di sini kita tulis 4 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 22.
Untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya. 4 dikali 22 itu hasilnya 88. Sedangkan angka di atas ini 95. Nah, 95 dikurang 88 berapa? Tentunya adalah 7 dan 7 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 47 per 22. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Dalam kurung 23/8 dikurang 15/8 tutup kurung dibagi. Buka kurung 32/3 ditambah 1/4 tutup kurung sama dengan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Sama hanya dengan soal yang nomor 1 tadi, di mana langkah awal yang harus kita lakukan rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang perhatikan cara merubahnya. 2 kali 8 hasilnya 16. 16 ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 19. Per di bawahnya 8. Penyebutnya masih tetap sama. Lalu dikurang. 1 kali 8 hasilnya 8. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 13. Per di bawahnya 8. Tutup kurung, lalu dibagi. Buka kurung lagi. 3 kali 3 hasilnya 9, lalu 9 ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 11 per di bawahnya 3. Lalu ditambah 1 kali 4 hasilnya 4, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 5. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Tutup kurung. Sama dengan, perhatikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 19 dikurang 13, kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu 6. Per di bawahnya yaitu 8. Lalu dibagi. Perhatikan angka dalam kurung sini. Penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka cara penyelesaiannya kita samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka pada bagian penyebutnya ini. 3 dan 4. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini. Kelipatan dari angka 3 tentunya hasil dari perkalian angka 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 4 tentunya hasil dari perkalian angka 4. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat angka yang sama di sini adalah 12. Itu artinya KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka sekarang, kedua angka pada bagian penyebutnya ini kita ganti dengan angka 12. Maka di sini kita tulis per 12 ditambah per 12. Tutup kurung. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan. Pertama, 12 bagi 3 hasilnya 4. Lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 11, kita peroleh hasilnya 44. Untuk angka di sebelahnya diperoleh dari 12 bagi 4 hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 15. Lanjut sama dengan 6/8 angka ini masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Dan 8 kalau bagi 2 hasilnya 4. Lalu dibagi. Penyebutnya sini sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 44 ditambah 15, kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu 59. Per di bawahnya 12. Lanjut sama dengan, ingat sifat pembagian pecahan biasa, di mana angka depannya tetap 3/4, lalu tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 59/12 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 12/59. Lanjut sama dengan, ingat perkalian pecahan biasa langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, perhatikan terlebih dahulu angka antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka angka yang tinggal perhatikan, 3 dikali 3 hasilnya 9, per di bawahnya 59. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali.
Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Dalam kurung 4, 2 per 5 ditambah 3, 3 per 10 tutup kurung dibagi. Dalam kurung 1, 3 per 4 dikurang 3 per 5 tutup kurung sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan soal yang tadi, di mana langkah awal yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. 4 kali 5 hasilnya 20, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 22. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu ditambah. 3 kali 10 hasilnya 30, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 33. Per di bawahnya 10. Lalu dibagi. Buka kurung. 1 kali 4 hasilnya 4, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 7, per di bawahnya 4, lalu dikurang 3 per 5-nya tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lanjut sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka langkah selanjutnya tentunya kita samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil angka pada kedua penyebutnya ini, 5 dan 10. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan dari angka 5 tentunya hasil dari perkalian angka 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari angka 10 adalah hasil dari perkalian angka 10. 10, 20, 30, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Angka yang sama di sini adalah 10. Maka KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Itu artinya, kedua penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 10. Maka di sini kita tulis per 10 ditambah per 10. Tutup kurung. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan caranya. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 22, kita peroleh hasilnya 44. Untuk angka di sebelahnya, 10 bagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 33, kita peroleh hasilnya tetap, yaitu 33. Lanjut, dibagi. Perhatikan angka di sebelahnya, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka langkah selanjutnya tentunya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Ambil kedua angka pada bagian penyebutnya ini, 4 dan 5. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan dari angka 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 5 tentunya hasil dari perkalian angka 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Kalau kita lihat angka yang sama adalah 20. Itu artinya KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka kedua angka pada bagian penyebutnya ini kita ganti dengan angka 20. Maka di sini kita tulis per 20 dikurang per 20 tutup kurung. Untuk angka di atasnya diperoleh dari, pertama, 20 bagi 4 hasilnya 5. Lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 7, kita peroleh hasilnya 35. Lalu untuk angka di sebelahnya diperoleh dari 20 bagi 5 hasilnya 4. Lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 12. Lanjut sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 44 ditambah dengan 33, kita peroleh hasilnya 77. Per di bawahnya 10, lalu dibagi. Pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita kurangkan angka bagian atas. 35 dikurang 12, kita peroleh hasilnya 23. Per di bawahnya di sini yaitu 20. Lanjut sama dengan, ingat sifat pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Angka depannya tetap 77 per 10, lalu tanda bagi. Berubah jadi kali, yang tadinya 23 per 20 sekarang jadinya terbalik, yaitu menjadi 20
per 23. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini, 20 bagi 10 hasilnya 2. Maka angka yang tinggal 77 dikali 2. Kita peroleh hasilnya 154 per di bawahnya 23. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka jawaban ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Perhatikan cara merubahnya. 154 dibagi 23, itu kita peroleh hasilnya 6, sekian sekian. Ya kan? Makanya di sini kita tulis angka 6 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 23. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 2 dikali 23 itu hasilnya 138. Oke, 6 kali 23 itu hasilnya 138. Sedangkan angka di atas ini 154. 154 dikurang dengan 138 berapa? Tentunya adalah 16. Sehingga jawabannya itu 6, 16 per 23. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 3/2/5 dibagi dalam kurung 2/1/4 ditambah 3/2/3 tutup kurung dikali dalam kurung 2/1/4 dikurang 1/1/3 tutup kurung sama dengan. Ingat tadi langkah awal, tentunya rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Dan sekarang perhatikan cara merubahnya. 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 17. Per di bawahnya tetap sama, yaitu 5. Lalu dibagi dalam kurung 24 hasilnya 8. 8 ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 9. Per di bawahnya 4. Lalu ditambah. 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu 9 ditambahkan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya 3. Tutup kurung, dikali. Lalu yang di sebelahnya lagi. Perhatikan, 2 kali 4 hasilnya 8. 8 ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 9 per di bawahnya 4. Lalu dikurang. 1 kali 3 hasilnya 3. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 4 per di bawahnya 3. Lanjut. Sama dengan 17 per 5 dibagi dalam kurung, perhatikan penjumlahan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK. Oke, ada juga yang menggunakan trik kali silang, itu juga boleh. Jawaban akhirnya pasti sama. Di sini kita gunakan dengan menyamakan penyebut dengan cara mencari nilai KPK. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK, tinggal ambil angka pada bagian penyebutnya ini. 4 dan 3. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan dari kedua angka ini saja. Kelipatan dari angka 4 tentunya hasil dari perkalian angka 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini angka yang sama yaitu angka 12. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka sekarang kedua penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 12. Perhatikan, per 12 ditambah per 12. Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan caranya. Pertama, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 9, kita peroleh hasilnya 27. Untuk angka di sebelahnya lagi. 12 bagi 3 hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 11, kita peroleh hasilnya 44. Lalu dikali, sekarang perhatikan angka bagian sini lagi. Pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Maka langkah selanjutnya tentunya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Kebetulan untuk KPK 4 dan 3 sudah kita cari. Di mana kita peroleh hasilnya 12. Maka sekarang kedua penyebutnya di sini kita ganti dengan angka 12. Tutup kurung.
Dan untuk angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan caranya. Pertama, 12 bagi 4 hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 9, kita peroleh hasilnya 27. Lalu untuk angka di sebelahnya, 12 dibagi 3 hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 4, kita peroleh hasilnya 16. Lanjut lagi, sama dengan 17 per 5 dibagi dalam kurung, perhatikan. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka angka di atas ini boleh langsung kita jumlahkan. 27 ditambah 44 kita peroleh hasilnya 71. Per di bawahnya 12. Lalu dikali. Bagian sini penyebutnya juga sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 27 dikurang 16 kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya di sini yaitu 12. Lanjut sama dengan. Ingat sifat pembagian pecahan biasa. Oke, angka depannya tetap 17 per 5, lalu tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 71 per 12 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 12 per 71. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumus pembagian pecahan biasa. Ini dia rumusnya. Oke, tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 71 per 12 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 12 per 71. Lalu dikali dengan 11 per 12. Lanjut sama dengan. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contohnya di sini. 12 dengan 12 sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang perhatikan. Di atas ada angka 17 dikali 11. Hasilnya 187. Per di bawahnya 5 kali 71 hasilnya 355. Sehingga inilah dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat, sangat, sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.